semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM A1C1181039. Judul dari percobaan ini adalah sistem Turner cair-cair. Dari percobaan ini itu ada dua. Nah, yang pertama adalah kita dapat menggambarkan sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, dan asam cuka. Nah, yang kedua adalah kita dapat menentukan garis basi atau tie line. Landasan teori yang akan saya jelaskan pada percobaan ini yakni kloroform itu kelautan dalam air itu sangat kecil. Namun jika dilakukan penambahan oleh suatu asam cuka, maka kelautannya akan semakin besar. Hal ini disebabkan dikarenakan asam cuka itu mudah sekali larut dalam air dan kloroform sehingga membentuk dalam suatu berbagai perbandingan. Nah, diagram yang menggambarkan perbandingan ketiga tersebut itu digambarkan dengan diagram sistem Turner cair-cair seperti pada gambar di sini. Dan untuk menggunakan kaidahnya maka digunakan kaidah Gibbs seperti ini. Nah, P sama dengan derajat kebebasan, C adalah jumlah komponen, dan P itu adalah jumlah fase dalam setiap sistem. Nah, dikarenakan di sini digunakannya sistem Turner cair-cair, maka digunakan C-nya itu sama dengan 3, sehingga persamaannya akan menjadi V sama dengan 3 kurang P. Di samping saya itu dapat dimaknai sebagai berikut. Nah, pada titik A itu terdapat 100% air, 0% B, dan 0% C. Pada titik B itu terdapat 100% CHCl3, 0% A, dan 0% C. Sedangkan pada titik C itu terdapat 100% CH3COOH, 0% A, dan 0% B. Lanjut ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini adalah yang pertama, buret, labu Erlenmeyer pakai tutup, pipet tetes, corong pemisah, dan gelas ukur 5 ml. Dan untuk bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini adalah air, asam cuka, dan kloroform. Dan prosedur kerja yang akan kita lakukan pada percobaan kali ini itu akan dijelaskan pada video berikut ini. Prosedurnya, yang pertama, kita sediakan 2 buah buret berisi aqueous dan kloroform. Yang kedua, kita buat 4 Erlenmeyer berisi pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, titrasi dengan asam cuka sampai keruhnya hilang. Dan catat volume asam cuka pada campuran 1 dan ulangi hal yang sama untuk campuran 2, 3, dan 4. Ambil Erlenmeyer 5, isi dengan 2,5 gram air dan 2,5 gram kloroform dan tambahkan 1 gram asam cuka. Dan dikocok campuran tersebut hingga tercapai keseimbangan. Dengan hati-hati, pisahkan kedua larutan L1 dan L2 dengan corong pemisah. Titrasi dengan NaOH untuk mengetahui perbedaan kadar asam cuka yang larut pada kedua lapisan. Berdasarkan prosedur kerja yang sudah kita lakukan, maka didapatkan data penguatan seperti ini. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa semakin banyak volume yang kita gunakan, maka semakin berat pula zat tersebut. Dan didapatkan komponen L1 masanya 0,77 gram dan L2 81,19 gram dan jumlah basa pada L1 1 mili dan pada L2 0,9 mili, di mana pada asam cuka itu sama-sama 10 gram. Pertama, kita harus dapat menghitung komponen. Kita harus dapat menentukan komponen pada masing-masing setiap senyawa. Yang kedua, kita harus dapat menentukan mol pada masing-masing komponen. Yang ketiga, kita harus dapat menentukan fraksi mol pada masing-masing setiap komponen. Untuk mempermudah perhitungan, maka dibikin tabel seperti berikut ini. Pada mol 1, 2, 3, dan 4 itu diperoleh dari rumus mol X sama dengan massa X dibagi dengan massa total. Nah, sedangkan persen fraksi mol itu diperoleh dari rumus persen zat sama dengan mol zat dibagi dengan mol total dikali dengan 100%. Kita lakuin yakni penimbangan zat kloroform pada setiap tabung, yakni 4 gram, 8 gram, 12 gram, dan 16 gram. Kemudian kloroform akan dilarutkan dalam air dengan variasi tabung seperti 16 gram, 12 gram, 8 gram, dan 4 gram. Dan pada tahap ini konsentrasi variasinya yaitu 20%, 40%, 60%, dan 80%. Sehingga pada saat titrasi dengan cuka diperoleh volume yang digunakan itu sebesar 5 mili, 12 mili, 5 mili, dan 4 mili. Nah, dengan adanya beberapa data tersebut, maka didapatlah data seperti berikut ini. Adanya perhitungan, maka dapat diketahui
presentasi masing-masing komponen tersebut. Lalu didapatlah diagram ternary cair seperti gambar di sini. Berdasarkan kolom tersebut, maka didapatlah garis dasi sebagai berikut. Lalu, titrasi menggunakan NaOH itu digunakan untuk mengetahui kadar asam cuka yang terkandung dalam campuran 5. Dua fase yang tertera pada tabel itu merupakan hasil uji tanpa adanya indikator, dan hasil ini berguna untuk menentukan ada tidaknya perubahan warna pada saat dilakukannya titrasi. Maka dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama itu sistem ternary cair itu adalah sistem komponen ketiga pada 3 komponen, yakni ada asam cuka, ada air, ada kloroform. Dan yang kedua, salah satu cara untuk menggambarkan sistem ternary cair itu adalah dengan penggambaran diagram fase 3 komponen. Dan dari diagram inilah dapat ditentukan garis dasi atau tailan. Nah, garis dasi ini itu akan menunjukkan keadaan di mana keseimbangan komponen 3 komponen tersebut dapat bercampur. Oke, cukup sekian sampai di sini penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata pada pemaparan materi kali ini pada sistem ternary cair ini. Dan untuk kalian terima kasih yang udah mau like dan udah mau share ke teman-teman kalian. Dan akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.